Nah, sedihnya nih, di dalam tubuh gereja sendiri, terjadilah penyimpangan praktek agama Kristen yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, seorang biarawan bernama Martin Luther memakukan 95 dalil yang menjadi protes dia terhadap ajaran gereja Katolik Roma yang pada saat itu merupakan gereja yang mendominasi Eropa. Mungkin kita perlu tahu dulu apa yang menjadi latar belakang dari Martin Luther ketika dia memakukan 95 dalil tersebut. Nah, sebenarnya sebelum reformasi abad 16, di seluruh Eropa saat itu beragama Katolik Roma. Ya, dulu hanya disebut sebagai Kristen karena belum ada perbedaan antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Nah, gereja Katolik Roma ini sangat amat mendominasi seluruh kehidupan orang Eropa pada saat itu. Sepertiga tanah di daerah Eropa itu semuanya dikuasai oleh gereja. Kekuatan ekonomi politik gereja terlalu amat besar. Sampai-sampai nih ya, seluruh raja-raja di Eropa pada saat itu tunduk kepada pimpinan gereja, yaitu Paus. Nggak heran ya, di tengah kekuasaan yang begitu absolut, muncul penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh gereja. Selain itu, teman-teman, Alkitab itu cuma ada tersedia di dalam bahasa Latin, yang cuma bisa dibaca oleh para bangsawan, para pemuka agama, para biarawan. Nah, ketika masyarakat luas tidak bisa membaca kitab suci, maka rentan sekali para pemuka agama mengklaim atas nama agama untuk kepentingan pribadi, bahkan kepentingan kelompoknya. Ketika manusia mengklaim beragama, tapi tanpa pertobatan yang sungguh, maka makin berbahayalah manusia tersebut. Apalagi manusia yang punya kekuasaan atas nama agama. Nah, sedihnya nih, di dalam tubuh gereja sendiri, karena berbagai kepentingan manusia, terjadilah penyimpangan praktek agama Kristen yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya saja nih ya, gereja pada saat itu menerbitkan yang namanya surat indulgensia. Surat ini adalah semacam surat jaminan dari Paus untuk mempersingkat waktu pemurnian arwah yang sementara tersiksa di dalam api penyucian atau purgatori. Intinya adalah supaya arwah tersebut cepat-cepat bisa masuk surga. Nah, parahnya adalah surat seperti itu bisa dibeli dengan cara menyumbang uang yang tidak sedikit untuk masuk ke kas gereja. Sehingga logikanya adalah yang kaya bisa cepat masuk surga. Ini nonsens banget kan? Nah, Martin Luther, seorang biarawan, dia tidak nyaman banget dengan situasi gereja yang demikian. Dia akhirnya menyelidiki seluruh kitab suci dan dia menemukan di dalam tulisan Paulus bahwa keselamatan seseorang itu oleh karena iman, bukan karena perbuatan baik. Tidak seperti dengan ajaran gereja pada saat itu yang menekankan perbuatan. Doa, puasa, ziarah, sedekah, bahkan sampai menyembah benda-benda keramat. Luther kemudian menuliskan 95 dalil yang kemudian dia pakukan di pintu gereja Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517. Ini tindakan sih gila banget. Kenapa? Karena dia pada waktu itu berani untuk melawan kekuasaan gereja yang hampir bisa dikatakan absolut. Tidak ada yang berani melawan. Tapi teman-teman jangan salah dulu. Perbuatan Luther ini tidak serta-merta langsung membuat gereja Katolik dan gereja Protestan itu terpecah. Bukan. Tapi perbuatan dia membuat kegaduhan yang begitu besar di kalangan masyarakat pada saat itu, termasuk gereja. Sampai-sampai Paus Leo ke-10 itu mengeluarkan dekrit gereja untuk menentang 95 dalil yang ditempelkan oleh Martin Luther. Nah, puncaknya adalah Luther kemudian disidang beramai-ramai oleh dewan-dewan perwakilan dari gereja dan juga negara-negara Eropa dalam peristiwa Diet of Worms tahun 1521. Nah, disitulah Luther melakukan pembelaan terhadap pengajarannya yang selama ini dia dapat dari firman Tuhan. Nah, singkat cerita, setelah itu kemudian Luther diasingkan dan disitulah dia kemudian menerjemahkan Alkitab yang tadinya berbahasa Latin ke dalam bahasa Jerman. Dan akhirnya firman Tuhan tersebut tersebar ke seluruh Jerman dan dapat dibaca oleh seluruh masyarakat luas. Dari sinilah perubahan besar-besaran terjadi di seluruh lapisan masyarakat Eropa. Di kelas bawah muncul gerakan yang namanya Protestan, berasal dari kata Protestament, pro kitab suci, bukan protes-protes ya, itu salah. Nah, gerakan Protestan ini melawan absolutisme dari gereja Katolik Roma pada saat itu. Nah, di kelas atas para bangsawan-bangsawan Eropa itu menemukan alternatif pembanding terhadap kekuasaan Paus yang absolut saat itu. Sehingga bisa dibilang dari situlah gereja kemudian terpecah. Gereja Katolik Roma yang mempertahankan kekuasaannya dan gereja Protestan yang berusaha untuk kembali kepada ajaran yang murni dari kitab suci. Luther sebenarnya nggak sendirian, teman-teman. Ada John Wycliffe dari Inggris dan Jan Hus dari Ceko sebelum Luther.
Selain itu ada juga John Calvin, Ulrich Zwingli, Theodor Beza dari Swiss, dan juga John Knox dari Scotland. Mereka semua bersama-sama berusaha agar firman Tuhan, kitab suci ini, dapat dibaca dan dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Dan itulah yang seharusnya menjadi semangat kekristenan sampai hari ini. Nah teman-teman, apa yang kita pelajari dari sejarah singkat tersebut? Dari perspektif agama, sosial, dan politik, kita bisa melihat bahwa ketika institusi agama mulai tercampur dengan agenda kekuasaan dan politik, maka hal tersebut akan sangat membahayakan sekali. Sejarah mengajarkan pada kita bahwa gereja itu pernah gagal, karena gereja dihuni oleh orang-orang, oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan agama untuk melegitimasi kepentingan pribadinya. Maka seharusnya beragama, agama apapun, itu tidak boleh dicampur baur kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, atau kepentingan politik tertentu. Secara khusus, gereja hari ini pun harus menjaga kemurniannya sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Yang kedua, dari perspektif relasi antara Kristen dan Katolik. Perselisihan antara Kristen dan Katolik ini punya sejarah yang begitu panjang. Dan kecenderungannya sampai hari ini, akhirnya kedua gereja ini bisa saling menyalahkan. Yuk kita belajar dari sejarah yuk. Hanya karena dulu gereja Katolik Roma pernah melakukan kesalahan dan gereja Protestan berusaha untuk kembali pada ajaran yang benar, tidak berarti juga teman-teman bahwa sampai hari ini gereja Protestan pasti benar. Faktanya adalah ada juga gereja Protestan yang jatuh di dalam kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh gereja Katolik Roma di masa lalu. Sesederhana ketika gereja itu sudah tidak lagi sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kadang-kadang gereja cuma hanya tradisi dan hanya dipenuhi oleh kepentingan tertentu. Gereja apapun itu, mau Lutheran, mau Calvinis, mau Wesleyan, mau Baptis, Pentakosta, Karismatik, apapun lah aliran gerejanya, bisa banget jatuh dalam ajaran sesat, pengkultusan tokoh agama tertentu, bahkan penyimpangan praktik ajaran agama yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Gereja Katolik sampai hari ini masih terus berbenah dan berusaha untuk mengkontekstualisasikan ajarannya dengan hari ini. Dan patutlah bagi kita untuk saling menghargai usaha yang dilakukan oleh masing-masing gereja tersebut. Asalkan tetap berdasarkan ajaran firman Tuhan yang benar. Ya, intinya saling sayang deh ya. Yang ketiga, perspektif pribadi. Kita pun sebagai orang Kristen seharusnya jangan asal beragama Kristen. Tidak sedikit saya mendapati ada orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi tanpa pertobatan sejati. Ngakunya Kristen, tapi masih suka mabok, suka judi, suka main tangan, suka selingkuh, menipu orang, bikin sakit hati. Menjadi Kristen itu berbicara tentang menjadi pengikut Kristus, dan seorang pengikut Kristus harusnya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Masalahnya adalah ketika seseorang mengaku Kristen tetapi tanpa pertobatan setiap hari dalam hidupnya, terjadilah fanatisme agama yang sempit, mudah kecewa pada gereja, bahkan mudah juga berpindah keyakinan. Karena memang sebenarnya dia tidak pernah menjadi Kristen. Semper reformanda, itu adalah semangat reformasi, yaitu reformasi yang terjadi setiap hari berdasarkan firman Tuhan terhadap kehidupan kita. So, mari kita doakan diri kita sendiri, supaya terjadi reformasi di dalam hati dan pikiran kita oleh firman Tuhan setiap hari sebagai orang Kristen. Dan mari kita berdoa juga untuk gereja kita, supaya gereja kita tetap sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dalam kehidupan berbangsa, mari kita hidup berdampingan dengan umat beragama yang lain. Mari kita doakan bangsa kita, dan marilah kita jadi orang Kristen yang bisa berdampak positif bagi bangsa dan negara kita, bagi orang lain, bagi lingkungan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehadiran kita. So, semoga pembahasan yang singkat atau nggak singkat-singkat amat ini, semoga menjadi berkat bagi setiap kita. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you.